Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu dosen karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 8 kali ini akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai konsep tata letak fasilitas. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Kelompok 8 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rida Amalia Husna, yang kedua Zalfa Bilkis, yang ketiga saya sendiri Leni Artanti, dan yang keempat Nur Uswatun Hasanah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Tata letak fasilitas. Apa sih tata letak fasilitas itu? Tata letak fasilitas merupakan bagian perancangan fasilitas yang lebih fokus pada pengaturan unsur-unsur fisik. Unsur-unsur fisik dapat berupa mesin, peralatan, meja, bangunan, dan sebagainya. Aturan atau logika pengaturan dapat berupa ketetapan fungsi tujuan, misalnya total jarak atau total biaya perpindahan bahan. Untuk selanjutnya yaitu kepentingan strategis dari seleksi proses. Dalam perencanaan tata letak proses, taktik yang paling umum dipakai adalah mengatur departemen atau pusat kerja dalam lokasi-lokasi yang paling ekonomis pada banyak fasilitas. Penempatan optimal dengan lokasi yang paling ekonomis ini bertiminasi biaya penanganan bahan baku. Perencanaan tata letak proses mencakup yaitu penempatan departemen-departemen yang arus unit produk atau manusia antar departemennya deras. Biaya penanganan bahan baku dengan pendekatan ini tergantung pada yang pertama yaitu jumlah muatan dan yang kedua biaya antar departemen. Prosedur penyusunan tata letak itu ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu buat suatu matriks dari ke yang menunjukkan arus komponen atau bahan baku dari suatu departemen ke departemen lainnya. Dan tahap kedua, tentukan kebutuhan ruang gerak untuk setiap departemen. Yang ketiga, bentuklah diagram yang ideal yang menunjukkan rangkaian urutan departemen yang akan dilewati oleh komponen. Dan yang keempat, tentukan biaya tata letak ini dengan menggunakan persamaan biaya penanganan bahan baku yang telah ditampilkan sebelumnya. Untuk tahap yang kelima, usahakan untuk memperbaiki tata letak ini dengan trial and error atau coba-coba. Dan yang terakhir yaitu siapkan rencana terperinci yang mempertimbangkan ruang gerak atau kebutuhan ukuran dari setiap departemen. Kebutuhan manajemen teknologi. Manajemen teknologi merupakan suatu disiplin ilmu yang menjembatani bidang engineering and science dengan bidang manajemen yang ditujukan untuk perencanaan pengembangan dan implementasi teknologi dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan operasional suatu organisasi. Tujuannya yaitu menciptakan dan menambah nilai bagi perusahaan melalui teknologi, baik yang diciptakan sendiri maupun yang diperoleh dari luar. Fungsi manajemen teknologi. Fungsi manajemen teknologi ada beberapa diantaranya yaitu yang satu, mengadakan teknologi secara efisien. Yang kedua, mengembangkan teknologi secara efisien. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi secara efisien. Yang keempat, mengatur teknologi secara efisien. Yang kelima, menggunakan teknologi secara efisien. Yang keenam, mengkomersialisasikan teknologi secara efisien. Jenis-jenis teknologi. Teknologi dapat diklarifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu new technology. Adalah teknologi yang baru diperkenalkan atau dikembangkan yang memberi dampak nyata terhadap cara perusahaan untuk memproduksi suatu barang. Yang kedua ada emerging technology, yaitu teknologi yang belum sepenuhnya dikomersialisasikan seperti teknik genetika, cloning clever house, dan lain-lain. Emerging technology ditujukan untuk menciptakan industri baru. Yang ketiga, high technology merupakan teknologi canggih dan biasanya digunakan oleh industri yang memiliki karakteristik tertentu. Yang keempat ada low technology, yaitu merupakan teknologi yang banyak menyerap tenaga kerja manusia atau padat karya. Yang kelima, medium technology, yaitu industri yang berada di antara high technology dengan low technology. Yang keenam ada appropriate technology. Istilah ini digunakan untuk mengindikasikan penerapan teknologi yang tepat bagi sumber daya dan pemanfaatnya yang optimal.
Teknologi merupakan faktor yang dominan dalam bisnis dan kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat memunculkan istilah determinisme teknologi, yang artinya teknologi yang mengatur kehidupan manusia atau pekerjaan ditentukan oleh teknologi. Dalam pemilihan teknologi, manusia dituntut untuk menjadi manajer teknologi, bukan pemakai teknologi. Dengan melakukan pemilihan teknologi tertentu dan menolak teknologi lainnya, dan mempertimbangkan pengaruh teknologi terhadap manusia dan lingkungan. Pemilihan teknologi mempengaruhi beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, desain pekerjaan. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, kualitas produk. Mendesain ulang tata letak fasilitas. Mendesain ulang tata letak fasilitas adalah suatu kegiatan merancang fasilitas fisik yang terdiri dari peralatan, mesin, area, bangunan, dan fasilitas lainnya. Fungsi perancangan tata letak fasilitas yaitu memaksimalkan penataan aliran material, aliran informasi, dan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Tujuan utama dari mendesain ulang tata letak fasilitas adalah minimalis biaya perpindahan bahan dengan waktu yang tersingkat. Kegiatan perancangan fasilitas sering kali digunakan di dunia industri atau pabrik. Perancangan fasilitas pabrik biasanya menganalisis pembentukan konsep, perancangan, dan pembuatan sistem tentang produk yang akan dihasilkan atau jasa yang akan diberikan. Tujuan utama mendesain ulang tata letak fasilitas yaitu merancang lokasi kerja di suatu institusi atau industri dengan fasilitas pendukung lainnya yang paling efektif, efisien, dan ekonomis sehingga meningkatkan performansi produktivitas kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan mendesain ulang letak fasilitas. Tujuan lainnya dalam perencanaan tata letak fasilitas adalah sebagai berikut. Menurut Wing Josebroto ada 12, yakni meningkatkan kualitas produk, mengurangi waktu menunggu, meminimumkan kegiatan pemindahan material, penghematan luas area produksi, pemanfaatan daya guna yang lebih maksimal dari mesin, tenaga kerja, dan fasilitas lainnya, mengurangi inventory in process, proses manufacturing yang lebih singkat, mengurangi resiko kesehatan dan keselamatan kerja, memperbaiki moral dan kepuasan kerja, mempermudah aktivitas supervise, mengurangi kemacetan dan kesimpangan siuran, mengurangi faktor yang bisa merugikan dan mempengaruhi kualitas bahan setengah jadi atau produk jadi. Yang kedua, prinsip dasar perencanaan tata letak fasilitas. Prinsip dasar perencanaan tata letak fasilitas itu dibagi juga menjadi 6. Itu yang pertama, prinsip integrasi secara total, prinsip jarak perpindahan material yang paling minimal, prinsip aliran dari suatu proses kerja, prinsip pemanfaatan ruangan, prinsip kepuasan dan keselamatan kerja, dan prinsip fleksibilitas. Selanjutnya, mengembangkan tata letak proses yang sederhana. Perencanaan tata letak dengan jenis tata letak berdasar proses memiliki langkah-langkah dalam prosesnya, yaitu diawali dengan membuat matriks, menentukan kebutuhan dalam setiap ruangan, membuat skema diagram awal, menghitung biaya yang dibutuhkan, kemudian membuat tata letak alternatif, dan menyiapkan rencana dengan sedetail mungkin. 6 jenis tata letak proses sering digunakan pada industri bengkel, rumah sakit, perkantoran, dan universitas. Kelebihan tata letak berdasarkan proses yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama, kemungkinan besar memerlukan utilitas mesin yang tinggi. Yang kedua, memungkinkan menggunakan mesin yang memiliki multiguna untuk mengikuti perubahan yang terjadi pada jenis produksi tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi kerusakan, mesin proses produksi kemungkinan kecil akan terhenti. Yang keempat, sangat fleksibel dalam mengalokasikan peralatan dalam personel. Yang kelima, terjadinya investasi yang rendah akan membuat pengurangan dalam duplikasi peralatan tersebut. Dan yang keenam, kemungkinan adanya spesialisasi supervisi. Nah, itu tadi kelebihannya. Akan tetapi, kelemahan tata letak berdasarkan proses yaitu kebutuhan dibagi juga menjadi 6, yaitu yang pertama, kebutuhan material handling mengalami peningkatan karena aliran proses sangat beragam dan tidak dapat menggunakan ban berjalan. Yang kedua, lebih sulit dalam pengawasan produksi. Yang ketiga, mengalami peningkatan persediaan barang dalam proses. Yang keempat, mengalami waktu yang lebih lama dalam produksi per unitnya.
Yang kelima, skill yang tinggi diperlukan dalam proses produksi. Yang keenam, setiap adanya orderan baru harus dilakukan perencanaan dan perhitungan kembali. Hal ini membuat pekerjaan, routing, penjadwalan, dan accounting biaya lebih sulit. Nah, berikut ini disertakan bagaimana alur proses dari gudang bahan baku menuju gudang produk jadi. Yang pertama ada dari mesin bubut, kemudian ke mesin drill, penjelasannya, pengelasan. Nah, semua sudah ada alurnya. Akan tetapi tergantung bagaimana dari kita menggunakannya. Jadi, setiap dari operasionalnya itu berbeda-beda tergantung bagaimana dari perusahaan tersebut. Nah, tata letak jenis ini memiliki jumlah produksi yang relatif kecil dan tata letak ini lebih fleksibel dibanding tata letak produk. Perusahaan yang berjalan berdasarkan job order akan lebih tepat menggunakan tata letak tipe proses ini untuk mengatur segala fasilitas produksinya. Tata letak berdasarkan proses memiliki pedoman, yaitu meminimalkan biaya penanganan bahan baku. Penanganan bahan baku tergantung pada jumlah load atau beban dan biaya perpindahan atau jarak. Beberapa hal untuk meminimalkan pekerjaan dalam perencanaan tata letak antara lain meminimalkan biaya penanganan material, meminimalkan jarak lintas pembeli, meminimalkan waktu untuk perjalanan para pekerja, memaksimumkan kedekatan dengan departemen yang memiliki hubungan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini kami memilih salah satu jurnal untuk direview, yang mana jurnal yang kami review ini berjudul Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas dengan Menggunakan Metode Konvensional Berbasis 5S. Jurnalnya bernama CITEKH Vol 8 nomor 2 tahun 2020. Penelitian yang dilakukan pada jurnal ini yaitu pada tahun 2020. Penulis dari jurnal ini terdiri dari 3 orang, yaitu yang bernama Panca Wahyu Utari, Yeti Mutia Hasibuan, dan Rini Halila Nasution. Reviewer yang mereview jurnal ini yaitu anggota kelompok 8, mata kuliah manajemen operasional kelas M2. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perbaikan pada kegiatan produksi. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode 5S, yang mana metode 5S ini berfungsi untuk melihat apa saja yang harus diperbaiki serta merancang ulang tata letak pabrik. Penelitian ini dilakukan pada PT XYZ dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan ulang tata letak fasilitas pabrik pengolahan bola lampu yaitu PT XYZ terdiri dari beberapa bagian yang harus diperbaiki sehingga diperoleh final layout yang terbaik. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan menggunakan kuesioner diperoleh hasil bobot nilai keadaan sebelum penerapan metode 5S sebagai berikut. Seiri dengan hasil minus 0,75, Seiton dengan hasil minus 0,50, Seiso dengan hasil minus 0,63, Seiketsu dengan hasil minus 0,75, Shitsuke dengan hasil minus 0,63, dan setelah diterapkan metode 5S diperoleh hasil bobot nilai keadaan Seiri 1,56, Seiton 1,06, Seiso 1,62, Seiketsu 1,18, dan Shitsuke 1,43. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan keadaan setelah dilakukannya perencanaan ulang dengan menggunakan metode 5S. Selanjutnya, kelebihannya, penelitian ini mengubah keadaan pada suatu perusahaan dengan menggunakan metode 5S. Selain itu, jurnal ini juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan penjelasannya pun cukup lengkap, bahkan ada beberapa istilah bahasa asing yang dijelaskan secara detail. Tetapi selain ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari penelitian ini yaitu penelitian tidak memaparkan saran dari penelitian yang dilakukan. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu latar belakang dari ketiga penulis ini sama, atau ketiga peneliti ini sama, yaitu sama-sama dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Komputer, Universitas Harapan Medan.
Kemudian saran dari reviewer yang pertama yaitu peneliti sebaiknya memaparkan saran untuk peneliti lain yang akan melanjutkan penelitian ini. Kemudian saran yang kedua yaitu latar belakang peneliti sebaiknya berbeda agar memunculkan ide atau gagasan yang lebih beragam. Yang terakhir yaitu keterkaitan dengan teori. Jadi penelitian ini memiliki keterkaitan dengan teori. Di sini disebutkan berkaitan dengan dua teori. Yang pertama yaitu sejalan dengan Apple pada tahun 1990 tentang tata letak pabrik merupakan suatu susunan fasilitas fisik yang terdiri atas perlengkapan, tenaga, bangunan, dan sarana lain yang harus mempunyai tujuan mengoptimalkan hubungan antara petugas pelaksana, aliran barang, aliran informasi, dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian keterkaitan dengan teori yang kedua yaitu sejalan dengan Hiragu pada tahun 1997 yaitu tentang beberapa hal yang menyebabkan perencanaan ulang tata letak fasilitas. Di antaranya yaitu adanya perubahan desain, perubahan lokasi pabrik, dan perubahan volume produksi. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita ambil manfaatnya. Untuk sesi tanya jawab dapat dilanjutkan pada Google Classroom. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.